Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaranca. Seperti biasa, IWP akan mereview apa yang terjadi kemarin, bagaimana free practice di hari pertama di MotoGP Misano yang ternyata bisa kita simpulkan memang para pembalap Italia di Misano super strong, very strong. Dan itu, Cak, yang sedang diwaspadai oleh Marc Marquez yang mengaku kesulitan dengan Misano. Nah, ini menarik ya teman-teman. Walaupun Marquez menjadi pembalap tercepat pada penutupan di hari Jumat, siapa menyangka Marc ternyata mengakui bahwa dia sangat kesulitan dengan motornya. Mengingat grip aspal di Misano ini tidak disukai oleh Marquez. Nah, ini ya, sahabat pasti bertanya, maksudnya gimana Cak IWP? Cak, Misano beda dibandingkan dengan Barcelona, di mana Misano memiliki traksi yang super strong. Sementara di Barcelona cenderung low grip. Dan pada kondisi low grip, teman-teman harus tahu Marquez selalu sangat kuat. Akan tetapi pada kondisi yang super grip ya, jadi maksudnya super strong gripnya, Marquez biasanya kesulitan. Dan itu dikatakan Marc, bahwa dengan kondisi Misano kemarin, ternyata membuat Marquez kesulitan sebab motor dianggap agresif oleh Marquez. Terasa kaku, Cak. Sahabat geber motor nih, banyak sangat kuat lengketnya, udah kayak lem nih, manuver. Dan itu membuat feel dari motor kaku. Dan ternyata Marquez tidak menyukai itu, dan Marquez kesulitan pada T3. Itu yang kita lihat teman-teman semuanya. Tenang, QWP akan bahas mengenai itu. Kita akan bongkar seperti apa, biar sampai tercerahkan. Nah teman-teman, dari sekian drama tentunya Cak, IWP sangat fokus pada kiprah atau debut Yamaha M1 V4. Yang ternyata di hari pertama kita cukup kaget Cak. Kagetnya apa? Bukan negatif Kang Mas, IWP cukup surprise dengan performa dari Fernandes yang ternyata sangat cepat. Teman-teman harus tahu, dengan V4 yang notabene motor prototipe yang masih sangat baru, paketnya masih coba disinkronize semuanya, dari sasisnya, elektroniknya, engine-nya, karakternya. Ternyata Fernandes sudah mampu merangsek di posisi yang nggak buncit. Untuk penutupan kemarin, dengan kondisi yang problem, ya motornya mogok Cak, V4 Yamaha mengalami problem dengan mesinnya, tiba-tiba mogok Cak. Kita juga penasaran, apa yang terjadi dengan motor V4 dari Yamaha. Konfirmasi dari Massimo Bartolini yang memberikan konfirmasi bahwa semuanya memang masih prototipe. Dan hari ini, maksudnya kemarin Cak, termasuk juga hari ini Yamaha tidak akan melihat hasilnya. Tapi Yamaha berusaha mengumpulkan data untuk bekal mereka mengimprove pada next step. Dan teman-teman pasti sangat penasaran, Cak IWP, ada apa dengan motor V4 Yamaha? Kenapa mogok Cak? Ada beberapa ya selentingan-selentingan karena pistonnya pecah, kompresinya loss dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak seperti itu Kang Mas. Makanya IWP akan beberkan semuanya seperti apa dan bagaimana jalannya free practice pertama. Dan IWP akan beberkan semuanya termasuk juga keluhan Marquez tentang bagaimana jalannya free practice di hari pertama Misano sebagai gambaran bersama semuanya bagaimana nantinya. Oke, sama itu saja presentasi IWP di sini Cak buat gambaran supaya sampai tercerahkan Kang Mas. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah kepada inti dari inti semuanya, IWP akan share dulu kesampaian bagaimana dan seperti apa Misano ya. Di mana Misano ini secara kemenangan ternyata banyak dimenangkan oleh Marc Marquez untuk historinya. Marquez menjuarai Misano selama 5 kali. Walaupun ini adalah teritori para Italiano, tapi Marquez ternyata menguasai. Sementara kedua adalah Valentino Rossi dengan 3 kali kemenangan. Dan ketiga adalah Lorenzo. Ini adalah most win. Di mana secara kalkulasi data ternyata Marquez memang menjadi pembalap yang banyak menang di Misano. Akan tetapi Cak, untuk best pool-nya bukan Marquez yang menjuarai atau memegang teman-teman semuanya, tapi Lorenzo menjadi pembalap banyak pool termasuk Pecco dan juga Viñales ketiganya ini, dan all time record juga dipegang oleh Pecco Kang Mas. Pecco memegang all time record 2024 dengan 1 menit 30.031 detik. Ini lebih cepat ya, lebih kencang dibandingkan dengan Marquez yang hari ini kemarin maksudnya menorehkan best lap di angka 1 menit 30-an 4 detik ya. Jadi memang ya nggak terlalu jauh Kang Mas. Dan best pool juga diraih oleh Pecco dengan 01.30.031. Jadi memang all time record yang belum terkalahkan hingga sekarang. Apakah nanti bisa improve? Kita lihat. Sementara top speed ternyata disabet oleh Marco Bezzecchi dengan Ducatinya di tahun kemarin ya sebelumnya di 2023 dengan 305,9 km per jam. Ini adalah data di mana para pembalap yang menorehkan best record di Misano, dan Marquez ternyata menjadi pembalap yang banyak menang di Misano. Ternyata Marquez walaupun banyak keluhan, Marquez bisa menorehkan waktu di 1 menit 30,4 detik, dan ini cukup baik ya menurut WP, bahkan ya mengalahkan Marco Bezzecchi, Morbidelli,
Bagnaia yang merupakan, ya sama tahu sendiri ya, mereka bertiga adalah para Italiano yang ingin menguasai teritorinya. Dan kita lihat di sini ternyata Honda cukup baik, Cak. Luca Marini cukup bagus, maksudnya Luca Marini dan juga Joan Mir mampu mengisi ke 6 dan 7. Walaupun kemarin kita sempat disuguhi crash-nya Joan Mir. Kemudian teman-teman, kita juga diberikan sodoran bagaimana Jorge Martin ke-8 yang mencoba untuk buntutin Marco Bezzecchi. Cukup berhasil, Cak. Acosta ke-9 dan Fabio Di Giannantonio 10. 11 Zarco, 12 Quartararo, ya 13 Binder, 14 Viñales dan 15 Fernandez, 17 Enea Bastianini, 18 Aldeguer, Fernandez 19 dan Alex Rins ke-20, 21 Ogura, Oliveira 22 dan 23 Chantra. Ini adalah gambaran kesamaan semuanya bagaimana jalannya free practice kemarin yang ternyata memang wow, Fernandez luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Cak IWP, ada apa dengan Yamaha kemarin? Kok mesin V4-nya meleduk? Walaupun teman-teman harus tahu, improve-nya itu cukup banyak dari sisi motor yang sangat baru. Jadi teman-teman kalau motor baru ini kan belum dapat gambaran, polanya seperti apa, karakternya seperti apa, behavior dari motor seperti apa. Apalagi memang dengan new engine yang sudah berubah total dari mesinnya, pastinya ternyata terjadi pergeseran distribution weight-nya. Jadi berat balancing-nya itu berbeda dibandingkan dengan inline 4. Di mana inline 4 itu sangat kuat di bagian depan. Ya tentu saja, Cak, bobotnya lebih berat di depan. Mengingat posisi piston semuanya condong ke depan. 4 piston, bayangin aja. Sekarang kan sudah disebar. Di mana 2 piston ke depan, 2 piston di belakang dengan model V seperti ini. Maka ini membuat pergeseran balancing yang ternyata pada efeknya saat free practice kemarin, traksi ban depan tidak sekuat inline 4. Jadi ini memang menarik ya teman-teman, bahwa tidak mudah untuk membuat paket motor di mana ketika dirubah sebuah konstruksi itu juga memiliki impact pada distribution weight-nya dan itu pun juga memiliki dampak pada saat masuk tikungan. Jadi ketika masuk tikungan pembalap yang menggunakan V4, Fernandez merasa ada sliding yang cukup keras ya dibandingkan dengan inline 4 yang memang stabil. Front end sangat kuat yang inline 4, sementara V4 ternyata lebih lemah untuk front end-nya tapi belakangnya improve-nya banyak. Itu dikatakan oleh Fernandez dan teman-teman. Informasi kita dapatkan dari Fernandez bahwa ternyata problemnya adalah elektronik, Cak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sempat keras pada saat time attacking. Tanda ternyata front end-nya memang agak beda dibandingkan dengan inline 4. Makanya pembalap harus merubah riding style ya, para pembalap Yamaha nantinya, sebab riding style sebelumnya pasti nggak bisa diaplikasi. Oke, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, pernyataan lengkap Fernandez pasti akan menarik untuk kita bahas. Dan WP sudah kumpulkan pernyataannya biar sampai tercerahkan. Kenapa dengan motornya, apa feelingnya, apalagi kita lihat Fernandez hanya lebih lambat 0,6 detik dibandingkan dengan Fabio yang menjadi pembalap Yamaha tercepat menggunakan inline 4. Artinya ini baru new banget, ternyata potensi motornya luar biasa. Ini adalah sebuah good sign yang akan membuat Yamaha dari kacamata IWB bakal makin kencang. Berikut kata Fernandez yang kita terjemahkan dari MotoGP pasca jajal V4 untuk time attacking dan juga turun di free practice hari Jumat. Berikut kata Fernandez. Itu adalah hari yang positif, walaupun ada beberapa masalah kecil, kami memiliki masalah FP1, di FP1. Lalu aku crash di babak prakualifikasi karena perubahan settingan yang kami lakukan. Kami menggunakan akhir pekan ini untuk melakukan tes, karena kami tahu pekerjaan yang harus kami lakukan sangat banyak. Feeling kami dalam tes di sini tidak terlalu bagus, dan kami juga berencana untuk mencoba beberapa hal yang cukup besar nanti. Untuk pertama kalinya kami mengambil langkah menuju sesuatu yang lebih baik dan itu terlihat dalam time attacking yang merupakan time attacking pertamaku dengan motor ini dan positif meskipun aku melakukan kesalahan karena belum terlalu nyaman. Tapi masalah pagi ini bukan big problem, itu Cak intinya ya. Hanya masalah elektronik. Nah, jadi memang masalah elektronik ya, konfirmasi dari Fernandez. Kita lanjut. Kami sedikit menderita di tes terakhir. Semuanya berjalan baik hingga tes terakhir di Misano di mana kami mengalami beberapa masalah yang tidak dapat kami selesaikan. Feelingnya memang belum begitu baik dibandingkan dengan inline 4, tapi motornya punya potensi lebih besar. Mengapa aku berpikir demikian? Feelingnya. Kedua motor ini sangat berbeda dan kenyataannya ini adalah pertama kalinya aku merasa lebih baik dengan motor dalam hampir semua hal. Bukan rahasia lagi bahwa bagian feeling depan motor standar, maksudnya yang M1 inline 4, sangat luar biasa. Fabio adalah orang yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Dia mengerem seperti binatang dan mengeksploitasinya secara maksimal walaupun belakang minim cengkraman. Dia melakukan segalanya dengan bagian depan. Dengan motor ini kami memiliki cengkraman yang lebih baik, tetapi kami harus bekerja sedikit di bagian depan. Ini adalah bagian yang perlu ditingkatkan. Dengan motor V4,
kalian dapat mengerem dengan sangat baik. Tetapi yang paling bagus adalah manajemen bagian belakang, yang merupakan kekurangan mesin inline 4, baik dari sisi cengkraman maupun manajemen traksi. Ada peningkatan besar dan sangat menyenangkan untuk dikendarai. Kami tahu bahwa top speed mesin baru masih kurang, tapi bukan rahasia bahwa Yamaha memberi kami tenaga mesin sedikit demi sedikit. Bersaing di lap pertama tidak mungkin, karena melaju kencang pun kalian tidak bisa menyalip, apalagi di Misano. Kami pasti akan kurang soal hasil, tetapi yang penting adalah feelingnya bagus. Kita lihat saja apakah kami bisa mempertahankan atau meningkatkannya. Yes, itu Kang Mas. Pernyataan lengkap Fernandes ya. Jadi ada 2 poin yang di-share oleh Fernandes. Yang pertama adalah feeling dari traksi ban. Nah, kalau yang sebelumnya kuat bagian depan, tapi bagian belakangnya lemah, mau diotak-atik dikasih apapun lemah. Tapi ternyata pada generasi V4 ini berbalik, Cak. Di mana traksi ban belakang yang dicari-cari oleh Yamaha akhirnya ketemu. Di very strong, bagian belakangnya sangat bagus karena memang posisi pistonnya ya sekarang ke belakang ya, cenderung ke belakang, jadi depan belakang, jadi seimbang. Termasuk juga adanya mass damper yang lebih besar yang memungkinkan Yamaha bermain di sana untuk itu. Dan yang kedua adalah front end-nya, di mana untuk V4 masih lemah dibandingkan dengan inline 4. Jadi memang harus cari balancing-nya, Cak. Itu yang paling penting. Apalagi Kang Mas, kita juga mendapatkan gambar ini di mana sasis Yamaha yang terbaru, yang V4 ini dibuat sangat tipis sekali. Ini adalah sebuah gambaran ke kita semuanya betapa teknologi tinggi benar-benar digunakan oleh para tim. Dan teman-teman untuk sasis menggunakan aluminium. Dan kita berpikir dengan setipis itu jangan-jangan pakai titanium. Tapi kalau kita lihat regulasi MotoGP, tidak diperbolehkan para tim menggunakan sasis titanium. Jadi yang diperbolehkan adalah aluminium. Makanya teman-teman dan juga karbon ya, kalau memang ada yang menggunakan karbon, jadi aluminium dan karbon, tapi no titanium, tidak diperbolehkan. Dilalah kita ngeliat kemarin, Cak, di gambar itu, yang ini Cak ya, ternyata Yamaha menggunakan sasis yang sangat tipis di bagian sampingnya. Ini adalah salah satu cara, dugaan kita ya, untuk meningkatkan agility atau kelincahan, menekan bobot, termasuk juga bagaimana meningkatkan kekuatan fast corner-nya. Jadi pada saat lean atau rebah parah, itu sangat penting sekali. Ya, jadi teman-teman Yamaha sejauh ini masih cukup puas dengan hasil dari hasil free practice pada V4. Walaupun ada 2 poin tersebut termasuk juga power. Power masih ditahan oleh engineering Yamaha. Kita nggak tahu kenapa, mungkin untuk mencari limit dari durability-nya. Dengan ditambah RPM segini kira-kira ada jebol nggak? Tambah lagi jebol nggak? Ternyata dengan kemarin kita lihat motor Yamaha aman, kecuali elektroniknya. Kemarin memang ada problem dengan elektronik, makanya mogok. Tapi untuk durability, piston, dan sebagainya aman. Mungkin bisa saja nanti step by step ditingkatkan RPM-nya ya. Jadi memang kayak ditahan, powernya tidak dikeluarin semuanya, tapi nantinya kita pasti sangat percaya diri ya bahwa Yamaha akan menambah powernya. Power ditambah, dilepas semuanya, dan itu akan menjadi bukti durability atau reliability engine yang terbaru. Itu yang kita tangkap Cak ya. Jadi itu Kang Mas ya. Untuk Yamaha dan teman-teman, kita juga mendapatkan informasi kenapa Honda super strong ya. Kemarin ternyata Honda jajal aero terbaru di bagian buntutnya, Cak. Jadi belakangnya ini buntutnya ya kita lihat mirip rada-rada kayak Aprilia ya. Jadi lebar begitu, Kang Mas, cuman memang shape-nya berbeda. Dan informasi testimoni yang di-share oleh Luca Marini, ternyata aero belakang ini membuat traksi ban belakang retraction lebih bagus. Tapi informasi kita dapatkan dari Zarco, dia nggak terlalu menyukai desain aero yang terbaru ini. Dia merasa kelincahannya berkurang. Tapi memang semuanya tergantung pembalap. Monggo dipakai silahkan, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi itu artinya memang ada fleksibilitas, ada kebebasan dari para pembalap untuk menggunakan atau enggak. Yang penting yang penting pabrikan sudah menyodorkan ini loh. Ada aero terbaru, ada komponen baru, monggo kalau dipakai silahkan, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi itu saya update yang kemarin kita dapatkan dari Misano. Nah, teman-teman, yang terakhir Cak, Pecco super happy dengan feel-nya. Dia mengatakan feeling-nya sangat positif ya di Misano, dan itu membuat dia mendapatkan extra boost walaupun secara lap time mungkin masih kalah dengan Marquez, tapi dia merasa ada celah yang bisa diimprove di Misano nanti. Step by step nanti Cak pasti akan lebih kencang lagi, dan kita berharap, IWB juga berharap akan ada improvisasi yang cukup signifikan dari Pecco supaya nantinya bisa bertarung dengan Marquez. Apalagi Cak, Mark ternyata mengeluh Cak. Mark ternyata merasakan bahwa motornya kurang pede, dia merasa no confidence. Dia merasa nggak nyaman, dia merasa kaku motornya ya, sulit. Dan itu dikatakan oleh Marquez walaupun dia terkencang nih Cak. Tapi prediksi kita memang Bezzecchi kuat, Fabio Di Antonio kuat, Pecco kuat, Morbidelli kuat. Ini semuanya orang Itali
yang pastinya akan berusaha keras untuk mencoba juara di sana, mencoba attacking Marquez. Pernyataan lengkap Marquez yang memberikan konfirmasi betapa dia cukup kesulitan di Misano katanya. Teman-teman, ini beneran atau enggak? Tapi konfirmasi demikian. Dan yang pasti feelingnya dibandingkan dengan Barcelona beda. Dia merasa di Misano lebih lemah, Barcelona lebih nyaman, dan ini pernyataan lengkap Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Misano jelas merupakan trek yang lebih baik daripada Barcelona untuk gaya membalapku, tetapi faktanya tidak semudah yang aku bayangkan. Di sini para pembalap Italia memulai dengan sangat baik, sementara aku sedikit kesulitan dengan Ducati di free practice pertama, karena aku merasa motor banyak bergerak. Jadi aku melakukan pengaturan ulang dan mampu membuat langkah maju, apalagi tim membantuku dengan setup. Di Misano, kami harus membalap dengan smooth. Aku merasa lebih baik di sore hari. Di pagi hari, aku harus menghela nafas di balik helm karena feelingku tidak positif. Aku kesulitan dengan motor di pagi hari. Aku tidak memiliki kecepatan balapan. Aku melakukan 1 lap yang kuat, namun 3 lap setelah itu banyak kesalahan. Dibandingkan dengan Barcelona, motornya sangat kaku karena cengkramannya terlalu besar. Pada saat yang sama, aku merasakan lebih banyak tenaga karena gear rasio yang lebih pendek. Ada beberapa titik pengereman yang penting dan itu benar-benar berlawanan dibandingkan dengan Montmello. Sektor ketiga adalah salah satu titik lemahku dan selalu begitu. Di Misano, cengkeramannya sangat tinggi karena aspalnya. Itu bukan hal yang mudah, sebab aku harus mengatur nafas sejenak akibat motornya yang sangat agresif, dan pada akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak bisa membalap seperti di Barcelona, di mana kamu tidak bisa melakukan pengereman yang agresif. Di sini pembalap tuan rumah semuanya cepat, mirip seperti aku dan Alex di Barcelona. Aku belum melihat catatan waktu, tetapi Bezzecchi adalah yang paling dekat, lalu ada Bagnaia, Morbidelli, dan juga Di Giannantonio. Itu Cak, konfirmasi dari Marc Marquez, Kang Mas. Jadi, memang Marquez merasa T3, titik lemahnya Cak, dan juga secara general dia tidak nyaman dengan motornya. Itu yang kita tangkap, Kang Mas. Ya, semuanya memang masih free practice. Dan BP yakin hari ini akan ada improve, dan improve lagi. Walaupun teman-teman kadang-kadang kita susah membedakan dengan Marquez ini. Dia bilangnya susah, dia bilangnya nggak kencang, feelingnya no good, tapi tiba-tiba dia juara. Ya, ini seringkali kita lihat dari Marquez, mengingat dia juga paling sering melakukan sandbagging atau menutupi pace aslinya, dan itu seperti decoy atau semacam ya tipuan lah buat para rivalnya, biar ya para rival merasa, oh aku lebih kencang nih dari Marquez. Kita perlu pantau seperti apa, mengingat kita tahu sendiri bahwa Marquez saat ini menjadi pembalap yang coba dikalahkan oleh para pembalap Italiano, bahkan tersendiri untuk mengalahkan Marquez di kandang. Itu pastinya, Cak. Jadi teman-teman, itu ya yang Ibu bisa share kesampaian mengenai sekilas tentang bagaimana kemarin dan bagaimana konfirmasi masing-masing pembalap, termasuk juga Yamaha yang ternyata kita lihat juga cukup menjanjikan V4-nya. Tergantung seperti apa nantinya, sebab semuanya masih prototipe dan Yamaha menekankan bahwa mereka tidak mencari hasil, akan tetapi mereka mengumpulkan data, dan ternyata dengan yang sudah ditunjukkan ini adalah sebuah performa yang menjanjikan. Jadi teman-teman, Saman sekarang komen di bawah, Cak. Kira-kira apakah Saman PD Marquez bisa juara di Misano, atau Saman justru merasa Marquez memang kesulitan dan betul-betul kesulitan sehingga nantinya Marco Bezzecchi serta Pecco menjadi juara di Misano. Saman komen di bawah dan kita pantau terus seperti apa di hari ini sprint race. IWP juga nggak sabar, Cak. Ya, itu Cak, update beneran. Dan kita sudah dulu, seperti biasa, kalau teman suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Oh, juali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.